Gawat, Jokowi terancam pemilu ulang. Skandal politik Pilpres harus diusut tuntas. Sekarang yang terjadi adalah MK, Mahkamah Konstitusi, plus KPU dan Bawaslu versus Mahkamah Agung dan rakyat yang dizolimi. Apa kabar Ibu Mega dan antek-anteknya? Penetapan pasangan Jokowi Ma'ruf Amin sebagai presiden, wakil presiden itu ditetapkan KPU berdasarkan pasal 3 ayat 7 yang telah dinyatakan MA bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu, status Jokowi Ma'ruf Amin sebagai presiden, wakil presiden tersebut menjadi batal demi hukum atau sekurang-kurangnya dapat dibatalkan. Tayangan video YouTube dari konsultan media dan politik yang juga penulis senior Herbuseno Arif dari Forum New Network cukup mengejutkan bahwa pada tanggal 28 Oktober 2019 Mahkamah Agung telah memutuskan dengan mengabulkan permohonan uji materi Ibu Rahmawati dan teman-temannya soal hasil KPU tentang Pilpres. Akan tetapi, baru diumumkan ke publik tanggal 3 Juli 2020. Di samping sebagai kejutan dan membawa dampak politik dan hukum, juga hal ini menjadi dugaan terjadinya skandal besar, sebuah penutupan informasi penting. Akhirnya terungkap, ada 3 skandal yang berkaitan dengan putusan Mahkamah Agung nomor 44 PHUM 2019 ini, yaitu: pertama, pengendapan sampai 9 bulan putusan penting adalah suatu kejahatan. Diduga melibatkan banyak pihak, penyuruh, pelaku, dan turut serta, mesti segera diusut oleh aparat hukum. Kedua, skandal korupsi, bahwa iklim politik yang kapitalis dan transaksional membuat dugaan kuat terjadinya korupsi suap atau gratifikasi pada pejabat di lingkungan MA, KPK mulai bergerak. Ketiga, skandal politik. Presiden bekerja dengan tingkat keabsahan yang diragukan atau tanpa keabsahan. Ini dapat sudden death, berhenti dengan cepat. KPU mesti mencabut keputusan pemenang. Informasi penting yang nanti juga didapat dari pihak pemohon, Ibu Rahmawati CS, sangat signifikan untuk memulai pembongkaran skandal besar dalam proses politik di dalam negeri. Keraguan sejak dini tentang kemenangan pasangan Jokowi Ma'ruf Amin akan segera terjawab. Kebenaran akan terkuak. Putusan MA menjadi sinyal kemenangan memang didapat dengan cara curang. Oleh karena itu, sekarang yang terjadi adalah Mahkamah Konstitusi plus KPU dan Bawaslu versus Mahkamah Agung dan rakyat yang dizolimi. Ditulis oleh Husnul Maria, dosen ilmu politik Universitas Indonesia. Dalam 2 hari ini, media sosial WA Group dipenuhi dengan diskusi, saling komentar, saling memberikan dalil membaca hasil putusan MA nomor 44P HUM 2019 tentang Pilpres 2019 yang lalu. Pendukung MK dan lembaga-lembaga koalisinya tentu memberi dalil yang intinya membaca pasal dan ayat-ayat konstitusi itu disebut kumulatif, istilah anggota KPU. Intinya, putusan MK final dan mengikat. Perspektif ilmu hukum membaca pasal pamungkas tersebut. Jadi bagaimana membaca konstitusi dan Pilpres dalam perspektif ilmu politik itu? Persyaratan bagi seorang presiden dapat dilantik dari hasil pemilu bila sesuai dengan pasal 6A. Lihat baca Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah diamandemen. Kenapa MK waktu itu tidak memutuskan dibuatkan putaran kedua? Karena belum memenuhi persyaratan menjadi presiden kedua. Pasal tersebut tidak berbicara tentang jumlah calon. Akan tetapi, ambang batas perolehan suara kandidat untuk dapat dilantik sesuai dengan bunyi pasal di dalam konstitusi. Bila tidak memenuhi syarat tersebut, seharusnya dilakukan pemilu ulang. Itu konsekuensi dari pemilu langsung. Di sini,
logika kualitatif tidak bisa diubah menjadi logika kuantitatif. Misalnya, KPU secara sengaja tidak melaksanakan presiden di 2 kecamatan. Bahkan, diaminkan oleh putusan MK dengan dalil tidak akan mengubah hasil pemilu. Namun, dalil ilmu politik berbicara lain. Bahwa ada hak konstitusi warga negara yang sengaja dihilangkan oleh KPU dan MK. Misalnya, untuk menentukan pemimpinnya. Hal itu berarti sudah melanggar konstitusi. Hasil pemilunya bisa tidak legitimate. Dalam ilmu politik, pemilu adalah proses suksesi pemerintah yang dilaksanakan secara periodik, tanpa kekerasan, dengan prinsip free and fair, bebas dan jujur. Dalam kompetisi tersebut, tidak boleh menggunakan kekerasan. Ada partisipasi penuh. Ada pula civil and political liberties. Paling tidak, terdapat kebebasan pers, kebebasan berserikat, kebebasan menyatakan pendapat. Oleh karena itu, membaca putusan MA tidak dapat sebatas pada putusan MK itu final dan mengikat, dan putusan MA tidak berpengaruh. Perspektif ilmu politik, masalahnya lebih kompleks, terutama tingkah laku politik elit yang berkuasa. Putusan MK yang hasil pemilunya sudah dimenangkan oleh KPU dan Bawaslu memiliki dampak politik terhadap legitimasi kekuasaan yang dimilikinya. Kenapa? Proses politik dalam penyelenggaraan pemilu tidak bebas dari berbagai masalah. Hampir 1000-an pekerja pemilu yang meninggal, 500-an yang protes di depan Bawaslu, ditahan, dan 10-an yang ditembak meninggal. DPT bermasalah. TKA yang punya EKTP, orang gila boleh memilih EKTP yang tercecer. IT KPU, C1-nya berbeda dengan C1 pleno. Money politik, penggunaan APBN dan APBD untuk satgas pemenangan. Diskriminasi hukum atau buzzer pro bebas, membuli tokoh oposisi, ulama, dipersekusi, dilaporkan ke polisi, media konvensional dikuasai, pemilu dikuasai oleh oligarki politik, oligarki ekonomi, para bandar, dan oligarki sosial. Bagaimana setelah dilantik? Perspektif ilmu politik melihat bahwa legitimasi penguasa akan terus-menerus diawasi detik demi detik, menit demi menit, hari demi hari, selama berkuasa baik oleh parlemen maupun oleh rakyat. Perkembangan politik dengan RUU Omnibus, isu COVID-19 dengan munculnya perpu dan undang-undang yang intinya lebih dalam penggunaan anggaran ratusan triliun untuk non-kesehatan. Adakah transparansi sementara paying hukumnya tidak bisa dipidana dan diperdatakan? Atau dilaporkan ke polisi maupun dikoruptorkan? Rapid test dan PCR yang untung siapa? Bandar atau siapa? Belum lagi kebijakan ekonomi politik yang perlu dipertanyakan tentang masuknya TKA secara ugal-ugalan. Hutang menumpuk, BUMN bangkrut, rekrutmen jabatan-jabatan dengan KKN. Yang kemudian paling mengerikan adalah secara diam-diam, tanpa ada bahasan akademik yang luas dan mendalam, disetujuinya RUU HIP oleh DPR untuk masuk dalam prolegnas. Inti dari RUU HIP adalah mengganti Pancasila menjadi Trisila, Ekasila atau gotong royong, tanpa memberikan konsideran tentang TAPS MPRS nomor 25 tahun 1966 tentang komunisme. Bukan itu saja, namun RUU HIP ini telah menyakiti umat Islam. Itu yang utama dan umat beragama di Indonesia, karena ketuhanan disubordinasi dengan kebudayaan. Jadi, putusan MA itu jangan dilihat dari aspek hukum per se. Lihatlah dari perspektif yang lebih komprehensif dalam kacamata politik. Putusan MA adalah the icing on the cake bagi perjuang mencari keadilan dalam Pilpres 2019 dengan konteks politik kekinian, adanya UU Corona, hutang negara, TKA, RUU Omnibus, diskriminasi penegakan hukum, dan RUU HIP. Dasar legitimasi kekuasaan ambruk. Ini momentum untuk mempertanyakan bahwa apakah KPU, Bawaslu, dan MK telah menafsirkan konstitusi selain salah juga fatal? Siapakah sesungguhnya
yang berhak duduk di istana mengurus negeri yang memiliki 260-an juta warga Indonesia. Secara konstitusional, amanah dan sah, mari terus berjuang menegakkan keadilan dengan terus berpegang pada tali takwa kepada Allah dan Rasul-Nya. Bagaimana menurut pendapat Anda?